Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asifa Adelia Nugra dari kelas 9E. Saya akan mengumpulkan tugas materi yang menjelaskan tentang 1. Sistem koordinasi, 2. Sistem reproduksi manusia, 3. Homeostatisasi, 4. Tekanan, 5. Listrik statis. Berikut penjelasannya. Apa pengertian sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sistem organ yang mengendalikan fungsi tubuh agar bekerja efektif. Terdiri dari: pertama, ada sistem saraf, respon cepat melalui impuls listrik. Kedua, ada endokrin, pengaturan jangka panjang dengan hormon. Ketiga, ada sistem indera, menerima informasi dari lingkungan. Fungsi utamanya adalah memastikan seluruh organ tubuh dapat bekerja sama dan memberikan respon yang tepat terhadap rangsangan. Sistem saraf dalam koordinasi tubuh adalah: pertama, ada peran, yaitu menerima, memproses, dan merespon rangsangan. Kedua, ada komponen, yaitu ada otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Cara kerjanya: 1. Rangsangan diterima reseptor. 2. Impuls saraf dikirim ke otak atau sumsum tulang belakang. Ketiga, otak atau sumsum tulang belakang memproses. Keempat, respon dikirim ke otot atau kelenjar. Kelima, otot atau kelenjar bereaksi. Fungsi: memastikan respon cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan. Dan ada alat-alat indera. Pertama, ada mata, bagiannya ada kornea, pupil, lensa, dan retina. Fungsinya menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak untuk menghasilkan persepsi visual. Kedua, ada telinga. Bagiannya telinga luar, tengah, dan dalam, atau koklea saluran tengah lingkaran. Fungsinya mendeteksi suara dan menjaga keseimbangan tubuh, dan koklea mengubah getaran suara menjadi impuls listrik. Ketiga, ada hidung. Bagiannya epitelium olfaktori, fungsinya yaitu penciuman atau mendeteksi bau. Keempat, ada lidah. Bagiannya papila, fungsinya pengecapan atau mendeteksi rasa. Kelima, ada kulit. Bagiannya reseptor sentuh, suhu, nyeri, fungsinya peraba merasakan sentuhan, suhu, dan nyeri. Hormon dalam sistem koordinasi: 1. Ada insulin dan glukagon, mengatur gula darah. Kedua, adrenalin dan kortisol, respon stres. Ketiga, hormon perubahan. Keempat, hormon tiroid. Kelima, estrogen dan progesteron. Keenam, testosteron. Ketujuh, melatonin. 8, oksitosin. Kesembilan, vasopressin atau ADH. Ke-10, ada leptin. Fungsi dari semua ini pengaturan jangka panjang dan respon terhadap perubahan lingkungan internal. Apa sih itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat yang berbahaya seperti alkohol, nikotin, kafein, opioid, kokain, dan amfetamin, ganja, inhalan, dan dampaknya adalah gangguan perilaku, motorik, kesehatan, mental, kerusakan otak permanen, hingga kematian. Sistem reproduksi manusia pada laki-laki dan perempuan. Sistem reproduksi pria: testis, produksi sperma dan hormon testosteron; epididymis, pematangan sperma; pandemes, saluran pengangkut sperma; kelenjar seminalis; proten, Cowper, menghasilkan cairan semen; uretra, saluran keluarnya sperma dan urin; penis, alat kopulasi dan keluarnya sperma. Fungsi utama: membuat, menyimpan, dan mengantarkan sperma untuk pembuahan. Sistem reproduksi wanita: ovarium, produksi sel, telur, dan hormon estrogen serta progesteron; tuba falopi, tempat pembuahan dan jalur sel telur ke rahim; uterus, tempat pengembangan janin; vagina, jalan lahir dan alat kopulasi; vulva, bagian luar pelindung organ dalam;
siklus menstruasi, perubahan bulanan di tubuh wanita untuk siap hamil. Tahapan utamanya: 1. Datang bulan, rahim mengeluarkan darah 2-7 hari. 2. Sebelum dan saat telur keluar, dinding rahim menebal. Telur keluar dari indung telur. 3. Setelah telur keluar, rahim bersiap. Kalau tidak ada pembuahan, mulai lagi dari awal. Hormon penting FSH, LH, estrogen, progesteron, atau hormon-hormon yang mengatur siklus. Lama siklus biasanya 21-35 hari. Kehamilan adalah kondisi ketika ada bayi yang tumbuh di dalam rahim atau perut seorang perempuan. Biasanya kehamilan berlangsung sekitar 9 bulan atau 40 minggu. Tanda-tanda awal kehamilan: telat datang bulan, mual-mual, biasanya di pagi hari, payudara terasa lebih sensitif, sering buang air kecil, merasa sangat lelah. Pentingnya menjaga kehamilan. Makan makanan bergizi. Ibu hamil perlu makan makanan yang sehat dan bergizi agar bayi bisa tumbuh dengan baik. Periksa ke dokter. Penting untuk rutin periksa ke dokter atau bidan untuk memastikan ibu dan bayi sehat. Istirahat cukup. Ibu hamil butuh istirahat yang cukup. Hindari rokok, alkohol. Rokok dan alkohol bisa berbahaya bagi bayi. Singkatannya, kehamilan adalah proses tumbuhnya bayi di dalam rahim seorang perempuan yang dimulai dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Dan ada penyakit-penyakit: sifilis atau gonore, penyakit menular seksual, gejala luka dan cairan nanah. Herpes genitalis, luka berair di alat kelamin. AIDS atau HIV, menyerang kekebalan tubuh, penularan melalui hubungan seksual. Kanker rahim dan ovarium pada wanita. Kanker prostat pada pria. Pencegahan dengan menjaga kebersihan, tidak berganti pasangan sembarangan, dan rutin periksa kesehatan. Homeostasis suhu penting. Enzim optimal, suhu stabil agar enzim berfungsi baik. Fungsi sel, menjaga sel berfungsi normal. Cegah kerusakan, suhu ekstrim bisa merusak organ. Tubuh, atur suhu dengan panas, menggigil, pembuluh darah menyempit. Dingin, berkeringat, pembuluh darah melebar. Suhu tak stabil bisa sebabkan hipotermia atau hipotermia. Keduanya berbahaya. Aktivitas, lingkungan, makanan, dan penyakit pengaruhi suhu tubuh. Pengantaran kadar cairan. Homeostasis pengantaran kadar cairan adalah proses tubuh menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh agar tetap stabil dan sehat. Homeostasis pengatur kadar cairan dengan cara mengontrol asupan cairan, produksi urin, dan pengeluaran cairan lainnya. Proses utama: ketika tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi, hormon antidiuretik atau ADH akan bekerja dengan mempercepat air di ginjal sehingga lebih banyak cairan kembali ke darah. Sebaliknya, jika terlalu banyak cairan, tubuh akan mengurangi produksi urin agar cairan tidak berlebihan. Proses ini penting agar organ tubuh berfungsi dengan baik dan tubuh tetap dalam kondisi sehat. Tanpa pengaturan ini, tubuh bisa mengalami masalah seperti dehidrasi atau pembengkakan. Pengaturan kadar gula. Homeostasis, pengaturan kadar gula atau glukosa, adalah proses tubuh menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kadar gula darah diatur oleh hormon insulin dan glukagon yang dihasilkan pankreas. Proses utama: setelah makan, gula darah naik. Pankreas keluarkan insulin. Insulin bantu sel tubuh menyerap glukosa dari darah untuk energi atau disimpan. Saat lapar, gula darah turun. Pankreas keluarkan glukosa. Glukosa memerintahkan hati untuk mengubah glikogen, cadangan gula, menjadi glukosa dan melepaskannya ke darah.
Kadar gula darah yang stabil penting agar sel tubuh mendapatkan energi yang cukup dan mencegah penyakit seperti diabetes. Gangguan pada sistem ini bisa menyebabkan gula darah terlalu tinggi atau hiperglikemia, atau terlalu rendah, hipoglikemia yang berbahaya. Pengertian tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu permukaan. Definisi: gaya dibagi luas permukaan. Rumus: tekanan sama dengan gaya per luas. Satuan Pascal, PA atau Newton per meter persegi N per M pangkat 2. Pentingnya tekanan: semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan. Jenis-jenis tekanan. 1. Tekanan atmosfer. Tekanan yang dihasilkan oleh udara di sekitar kita. Contoh, tekanan udara yang menekan permukaan bumi dan benda di atasnya. 2. Tekanan hidrostatis. Tekanan yang diakibatkan oleh berat cairan, air, minyak, dan lain-lain pada kedalaman tertentu. Contoh, air di dalam kolam atau laut yang menekan ke bawah. Ketiga, tekanan gas. Tekanan yang dihasilkan oleh gas dalam wadah tertutup. Contoh, ban sepeda yang dipompa tekanan udara di dalam ban. 4. Tekanan udara atau bagian dari tekanan atmosfer. Tekanan yang diakibatkan oleh udara yang mengisi ruang di sekitar kita. Pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, paku, ujung paku runcing agar tekanan besar saat dipukul. Sepatu salju lebih lebar agar tekanan kecil dan tidak tenggelam di salju. Pengertian listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik pada suatu benda yang tidak bergerak atau diam. Penyebab terjadi karena adanya ketidakseimbangan muatan listrik proton dan elektron dalam suatu benda. Proses biasanya terjadi karena gesekan antara dua benda yang berbeda. Contoh, rambut tertarik ke sisir setelah menyisir, balon menempel di dinding setelah digosokkan ke rambut. Petir saat badai, perbedaan dengan listrik. Dinamis, listrik statis muatannya diam, sedangkan listrik dinamis muatannya bergerak atau arus. Jenis-jenis listrik statis. 1. Listrik statis positif, muatan proton berlebih, contoh setelah digosokkan balon ke kain wol. Kedua, listrik statis negatif, muatan elektron berlebih, contoh rambut berdiri setelah digosok balon. Intinya, listrik statis bisa bermuatan positif atau negatif tergantung jenis muatan yang menumpuk pada benda. Gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah gaya tarik atau tolak antara benda bermuatan listrik yang diam, muncul karena ketidakseimbangan muatan. Contoh, penggaris menarik kertas kecil. Pemanfaatan listrik statis. Fotokopi dan printer laser, pengendali debu, pengering, industri. Contohnya, di kehidupan sehari-hari, kejutan kecil saat pegang gagang pintu, rambut tertarik ke sisir setelah menyisir, balon menempel di dinding setelah digosokkan ke baju, debu menempel di layar TV, petir saat hujan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.